to The Beat. Be entertained and thrilled. Program musik and entertainment just for you. I'm here in New York City and I am so thrilled to be here. Dalam durasi 30 menit ini kita akan bawa kamu semua berita yang asik-asik banget. Mulai dari film, musik, entertainment, celebrities, buku, fashion, pokoknya semua pop culture just for you. I'll make sure you will be entertained and thrilled. Oke deh, kita langsung aja ke cerita pertama. Angelina Jolie bermain di film berjudul Those Who Wish Me Dead yang disutradarai oleh Taylor Sheridan yang dulunya adalah sutradara film Sicario. Angie bercerita bahwa film ini ternyata banyak banget tantangan fisik dan mentalnya. Hampir sama dengan yang dihadapinya saat perceraiannya dengan aktor Brad Pitt. Oke deh pemirsa, pasti penasaran gimana? Yuk kita langsung lihat VOA Radio Pop News. I read the wind wrong. I should have gone to them. Then you'd be dead too. Angelina Jolie tampil dalam film drama aksi menegangkan Those Who Wish Me Dead. Menurut sutradaranya, ada alasan kuat mengapa bintang papan atas Hollywood ini bersedia membintangi film tersebut. Those Who Wish Me Dead mengisahkan perjuangan Hannah Faber, seorang petugas pemadam dengan keahlian khusus bertahan hidup di hutan liar dalam melindungi seorang remaja saksi mata pembunuhan dari kejaran dua penjahat yang ingin mengakhiri nyawanya. Yang membuat film ini lebih menegangkan, perjuangan mereka dikisahkan berlangsung di kawasan hutan Montana sewaktu dilanda kebakaran hebat. Sepintas, banyak orang mungkin mengira film itu sekedar film laga lain Angelina Jolie setelah Mr. and Mrs. Smith, Salt, dan Lara Croft Tomb Raider. Namun sesungguhnya itu merupakan respons Angie saat menghadapi perceraian dengan Brad Pitt. Berbagai tantangan fisik yang dihadapi Jolie dalam film ini konon merupakan caranya mengatasi emosi yang ditimbulkan dari perceraian itu. I do love directing, and I prefer, I think, directing, but I know I do. But acting gives me more time at home. Those Who Wish Me Dead dibesut di New Mexico pada Mei dan Juni 2019, tepat 1 bulan setelah Jolie dan Pitt secara hukum resmi berpisah. Jolie sendiri sebetulnya tidak masuk dalam gambaran rencana produksi film itu mengingat situasi pribadinya. Adalah Taylor Sheridan, sang sutradaranya, yang menggagaskan ide untuk melibatkan Jolie. Awalnya, Sheridan dilibatkan hanya sebagai penulis naskah film itu. Namun ketika sutradaranya menyatakan mundur, ia pun menawarkan diri dengan menyatakan, "Kalau saya dapat Jolie, saya yang akan menyutradarai film itu." Setelah mengalami perceraian yang menyakitkan dan berlarut-larut, Jolie justru tertarik dengan peran yang tergolong sederhana ini. Kabarnya, Jolie bahkan melakukan sendiri sejumlah adegan berbahaya dalam film itu, termasuk berenang di sungai yang airnya luar biasa dingin. You know, the character sort of drags Angie through emotional hell, and then I drug her through physical hell. That's how we made. Jolie sendiri tidak menyebutkan alasan perceraian sebagai motivasinya bermain dalam film ini. Ia hanya mengatakan ia memang ingin main dalam film yang diarahkan Sheridan. Well, I'm a fan of Taylor's work, and so when I was excited knowing something was coming that was attached to him, and then I thought it would be good because I kind of know him a little bit, but was so happy when I read it, and I knew he would make it authentic, and I knew he wouldn't make it overly sentimental, and I knew we would just be out there and we would have a real experience. Sheridan sebelumnya dikenal sebagai penulis naskah film-film berkualitas seperti To Hell or High Water, Sicario, dan Wind River. Di Wind River ia bahkan menyutradarainya. Those Who Wish Me Dead yang diadaptasi dari novel populer karya Michael Kurita pada tahun 2014 diputar di bioskop-bioskop Amerika dan HBO Max mulai 14 Mei. Wow, this movie is super action-packed. Ada kebakaran, ada lari-lari, ada yang nyemplung ke air. Aku aja nonton dari sini itu sampai deg-degan banget deh. Dan Angelina Jolie udah kayak superhero aja ya. Pokoknya film Those Who Wish Me Dead, you have to watch it. Bisa ditonton di bioskop dan semua platform streaming online ya.
me give you some advice. You can't care about anyone else. What's up on Hollywood Disney Edition. Nah, sekarang tuh di mana-mana lagi ada Disney Fever, di mana semua film dan seri televisi Disney lagi dirilis semua. Salah satunya adalah Cruella yang dibintangi oleh the beautiful, the elegant Emma Stone. Jadi film ini menceritakan mengenai satu tokoh antagonis bernama Cruella dari film 101 Dalmatians. Personally, I'm such a big fan of Emma Stone. The hair, the dress, the clothes, the shoes, everything. Fashion di film ini pokoknya tuh bagus banget. Dan rumornya mereka udah mulai mengerjakan sequel kedua loh untuk film ini. Selanjutnya juga ada seri televisi Loki yang dibintangi oleh Tom Hiddleston yang bisa ditonton di Disney+. Selain itu, film produksi Pixar juga memproduksi film keluarga berjudul Luca. Oke deh pemirsa, jangan kemana-mana dulu because The Beat will be right back. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Aduh, sedih banget. Lagu River Seasons bikin aku tuh selalu pikiran tentang gebetan atau mantan ya. Jadi penulis lagu ini, Olivia Rodrigo, itu baru ngeluarin album baru berjudul Sour yang udah dapat positive review banyak banget, especially from people here. Nah ini keren banget karena Olivia yang tadinya hanya Disney Channel star, sekarang udah punya album sendiri. Wow, memang dreams do come true. Nah, sekarang saya sedang berada di Elmhurst, Queens, New York, di mana tempat ini adalah tempat syuting film terbaru bernama Ali dan Ratu-Ratu Queens. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Ali yang datang ke New York City untuk mencari ibu kandungnya. Nah, yang membintanginya adalah aktor dari film Dilan, yaitu Iqbal Ramadan, dan film ini juga dibintangi oleh aktris-aktris lain seperti Nirina Zubir, Tika Panggabean, Asri Welas, dan Happy Salma. Oke deh pemirsa, this is Ali dan Ratu-Ratu Queens. Kamu jangan macam-macam sama anak saya ya. 2 minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika, terutama bagi komunitas Indonesia yang tinggal di area Queens, New York. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang Ali yang mencari ibu kandungnya di area Queens. I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Perjalanan Ali yang penuh lika-liku membuat Ali tanpa sengaja harus tinggal bersama 4 wanita imigran asal Indonesia. Ini cerita tentang pengalamanku 6 bulan pertama tinggal di New York. Waktu itu aku masih tinggal di Queens. Kebetulan aku tinggal bersama salah satu dari mbak-mbak inilah ya. Dan aku cukup beruntung bisa kenal dan punya pengalaman hidup. Waktu itu konteksnya menceritakan tentang mbak-mbak ini dan memang mereka unik-unik banget. Aku sama Gina waktu itu instantly mikir, why don't we make a story and then hopefully someday we can make a film. Peran Ali dimainkan oleh aktor Iqbal Ramadan, sementara 4 Ratu-Ratu Queens diperankan oleh Nirina Zubir, Tika Panggabean, Happy Salma, dan Asri Welas. Hadir juga artis Aurora Ribeiro, Marisa Anita, dan artis senior Cut Minetheo. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan penulis cerita Gina Esnur berdasarkan ide cerita dari Muhammad Zaidi yang juga menjadi produser film ini bersama Meske Taurisia. Jadi waktu pas lagi kita syuting di sana kan kita ada beberapa hari kosong kan. Terus waktu itu orang Indonesia ya seperti biasa orang Indonesia bikin acara terus udah gitu ngumpul bareng. Dan aku sama ratu-ratu yang lainnya tuh bener-bener lagi diajakin acara ini nih terus gitu. Kita berempat langsung satu pikiran untuk bilang, "Pak, kita berangkat yuk." Dan kehadiran kami yang ternyata kita satu pikiran tuh berempat tuh bener-bener kita ya pikirannya cuma itu doang. Kita kejutin yuk mereka gitu, kita kesana yuk gitu.
Film produksi Palari Film dan Netflix original ini menghabiskan waktu syuting selama 21 hari, termasuk 9 hari di area Queens, New York. Saat ini saya sedang berada di Elmhurst, Queens, tempat yang menjadi inspirasi dari film ini. Di area ini memang banyak sekali orang Indonesia. Ada sekitar 3.000 warga Indonesia tinggal di tempat ini dan mereka umumnya bermukim di apartemen-apartemen seperti di belakang saya ini. Komunitas Indonesia di Elmhurst, Queens hidup berdampingan dengan komunitas dari berbagai bangsa seluruh dunia. Hadirnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens ini menjadi bahan perbincangan warga di berbagai acara. Iya, memang ada gitu ya orang tinggal berempat dengan pekerjaan yang beda-beda. Cuman maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Di sini juga ya ada versi lain. Tapi ya it was fun, it was entertaining. Itu yang scene dimana nyokapnya itu kayaknya kayak nggak nganggap anaknya itu kayaknya sedih banget gitu, kayaknya gimana ya kok ada gitu ibu kan di sini orang di mana-mana datang ke sini tuh untuk make a better living for their family kan, apalagi seorang ibu terus buat anak gitu kayaknya tuh sedih banget, terus nggak ada closure gitu buat kita penonton sih menurut gue. Itu memang memprestasikan ibu-ibu yang ada di Queens sih. Jadi ya begitulah kehidupan ibu-ibu Indonesia yang ada di Elmhurst, New York. Tapi udah ketutup dengan kelucuannya si Tika sama si Asri Walas, itu kocak banget, sama Nirina juga keren banget udah filmnya. And Happy Salma juga keren actingnya, lucu. Pentingnya arti sebuah keluarga yang bukan hanya datang dari sanak saudara dengan hubungan darah, tapi juga keluarga yang bisa diperjuangkan, keluarga yang bisa kita temui di mana aja dan akhirnya bisa menjadi keluarga kita sendiri. Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu. Naratama, VOA, New York. Ali di sini baik-baik aja kok, Mah. Selama Mama ngejar cita-cita Mama di sana. Hai Mirsa, welcome back to The Beat. Be entertained and chilled. Program musik dan entertainment just for you. Nah, sekarang aku sedang berada di salah satu tempat Broadway. Ini bisa lihat semuanya tuh ada banyak hiasan-hiasan. Ini berjudul The Music Man yang dibintangi oleh Hugh Jackman dan Sutton Foster. Dan Broadway ini tuh belum buka loh Mirsa, akan buka tahun ini. Nah, yang kerennya lagi di belakang saya ini ada yang namanya stage door, di mana biasanya artis-artis Broadway setelah tampil di panggung akan keluar dari stage door ini. Dan biasanya ya setiap malam Mirsa ini tuh penuh banget, orang-orang sampai ngantri berjam-jam, kalau dingin ya ngantri aja deh, cuma untuk ketemu artis-artisnya, cuma untuk tanda tangan atau foto. Pokoknya keren banget ya Stage Door Music Man. Nah, ngomong-ngomong tentang musik, kira-kira musik Indonesia apa yang terbaru ya? Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta. Nih, pemirsa, aku mau ceritain tentang lagu Krisye yang ditulis oleh Diskoria, Lalel Manino, dan Eva Celia. Kolaborasi ini dilakukan untuk menghormati Krisye sebagai ikon legenda musik pop Indonesia. Yang lebih kerennya lagi, mereka tuh memakai 24 judul lagu Krisye. Dan kalau misalkan kita gabungin semua huruf pertama di refnya juga akan membentuk kata Krisye. Selanjutnya, kita ada penyanyi cilik yang luar biasa banget yang bernama Jane Kalista. Jane adalah murid dari Purwacaraka Music Studio dan ia udah berprestasi banget terutama di internasional. Salah satunya ia menang juara 1 di All Calls of Art dari Sopravisa International Online Festival dan ia juga baru menulis lagu loh bernama Hujan dan Nobody's Perfect. Oke, pemirsa, without further ado, this is Jane Kalista. Still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. On the corner of the smile. Penyanyi remaja Jane Kalista yang baru berumur 13 tahun telah banyak berkarya di bidang vokal.
Selama masa pandemi ini, Jane bahkan meraih juara pertama dalam 2 kompetisi musik, yaitu The Chicago International Music Competition di Amerika dan All Colors of Art dari Sopra Vista International Online Festival di Italia. Selain menulis dan merilis lagu, Jane juga bersyukur banget nih Kak, tahun 2020 tetap bisa berprestasi di ajang kompetisi vokal internasional. Baru-baru ini, Jane menjuarai kompetisi vokal online worldwide di Spanyol dalam ajang The Talents of Europe. Jadi di sana Jane meraih perfect score yaitu 100 dan meraih gelar Grand Champion. Jadi ini diplomanya. Tada! Pada bulan November tahun 2020, Jane merilis 2 lagu ciptaannya sendiri, yaitu Hujan dan Nobody's Perfect, produksi GNP Music. Lagu Nobody's Perfect mendapat penghargaan sebagai Top 10 Highly Commended Finalist di ajang kompetisi menulis lagu Young Songwriter International Competition 2020 di Inggris. Perasaan Jane setelah meluncurkan lagu Hujan dan Nobody's Perfect adalah senang dan bangga sekali karena lagu-lagu ciptaannya Jane sendiri akhirnya bisa didengarkan dan dinikmati oleh banyak orang. Dan Jane juga ikutan terlibat dalam proses productionnya dari awal sampai akhir rilis. Jadi itu ada kepuasan sendiri. Dari lagu yang awalnya hanya Jane yang tahu, aku yang develop sendiri, dan akhirnya sekarang udah bisa didengar oleh banyak orang. Dan senang juga karena respon dari para pendengar sangat antusias dan positif. My name is Lorraine Ernest. I am a professor of voice at the University of Oklahoma, and I also teach Broadway, popular, contemporary music. I think Jane is a great performer, and I think that it is actually her strength. She has a beautiful voice and sings beautiful and is a great representative of Indonesia and Indonesian music, but I also think that she will have a really long career. Penyanyi yang gemar menari balet, jazz, modern, dan tap ini bercita-cita untuk mendapat konser musik keliling dunia. Jane berharap karya lagu dan musiknya dapat menginspirasi para penggemarnya. Audrey Utoyo, Naratama, VOA, New York. Wah, aku sebagai orang Indonesia tuh bangga sebangga-bangganya sama Jane. Udah mau ke Broadway, bikin lagu sendiri, dan udah bener-bener go international. Wow, so cool. Sukses terus ya Jane. Oke deh pemirsa, nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol selama 30 menit dan sekarang waktunya kita untuk berpamit. But don't worry, because next week The Beat will be back with more entertaining and fun news just for you. Pokoknya pemirsa, please stay safe and stay healthy. Hope that everything is okay. I wish you all the best. Saya Audrey dari New York City, pamit dulu ya. Bye!